pada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Cintalah kepada Allah, cintalah kepada Rasul, cintalah kepada Allah, cintalah kepada Rasul, cintalah kepada Islam, cintalah pada Al-Quran, cintalah kepada Islam, cintalah pada Al-Quran. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Cintalah pada ulama, cintailah orang tua, cintalah pada ulama, cintailah orang tua. Inilah kuncinya surga agar hidupmu bahagia. Inilah kuncinya surga agar hidupmu bahagia. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebangsa dan setanah air yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Semoga kita sampai ajal datang merenggut nyawa kita, semoga kita selalu berada dalam hidayah Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam bimbingan Allah, dijauhkan dari kesesatan hidup baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yuqalu yadulu ala sarafil ilmi. Wa yuqalu, dan telah dikatakan atau telah dijelaskan atau telah diterangkan, yadulu ala sarafil ilmi, suatu tanda yang menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi ilmu ini sangat utama, ilmu ini sangat istimewa, ilmu ini sangat berharga, ilmu ini sangat berharga, lebih berharga daripada harta. Ilmu ini sangat mulia karena ilmu ini adalah sifatullah, sifatnya Allah. Allah mempunyai sifat al-alim, maha berilmu. Maka ilmu mempunyai keutamaan. Dan ketika seorang hamba Allah atas kehendak Allah diberikan kepadanya ilmu, maka tentu hamba Allah tersebut yang oleh Allah diberikan ilmu, tentu oleh Allah akan dimuliakan. Karena di dalam dirinya ada ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini
tidak lain tidak bukan adalah ilmunya Allah, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah dijelaskan suatu tanda yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu. Qauluhu ta'ala li Muhammadin alaihi salatu wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, kata Allah, "Qul Rabbi zidni ilma." Qul, katakanlah oleh Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Jadi dalam ayat ini ayat Quran, ada dalam Quran. Dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW beliau diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan harta, untuk minta tambahan pangkat. Karena pangkat Nabi bagi beliau itu sudah setinggi-tingginya pangkat. Tidak ada pangkat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya melainkan pangkat Nabi atau pangkat Rasul. Maka beliau tidak pernah meminta kepada Allah tambahan pangkat, tambahan jabatan, tambahan materi, tambahan harta, termasuk tambahan istri. Karena istri beliau udah banyak. Beliau diperintahkan oleh Allah agar beliau kepada Allah mohon tambahan ilmu dengan doa Rabbi zidni ilma. Ini ayat Quran, ada di Quran. Rabbi, ya Allah ya Rabb ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Li'anna Allah Ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, telah menganugerahkan, telah mengkaruniakan kepada Nabi Muhammad segala macam ilmu. Jadi Nabi Muhammad itu gudangnya ilmu. Beliau paham betul tentang seluruh isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bahkan beliau hafal betul Al-Quran yang 30 juz dan paham isinya. Maka beliau adalah gudangnya ilmu. Walaupun beliau oleh Allah diberikan segala macam ilmu, namun tetap beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Padahal beliau sudah diberi segala macam ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu utama. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam ya'murhu bi talabi jadati ghairi ilmi. Walam ya'murhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bi talabi jadati ghairi ilmi, minta tambahan selain tambahan ilmu. Jadi yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad yaitu agar Nabi Muhammad meminta kepada Allah tambahan ilmu dan tidak pernah meminta tambahan selain tambahan ilmu. Karena ilmu itu utama. Sehingga ada dikatakan oleh orang-orang bijak, thalabul ilmi khairu min thalabil mal. Mencari ilmu itu jauh lebih baik daripada mencari harta, daripada mencari materi. Kalau boleh diibaratkan, ilmu itu katakanlah padi, harta itu rumput. Pepatah mengatakan kalau kita nanam padi, rumput jadi. Benar nggak? Petani nanam padi di ladang, itu rumput pada jadi nggak? Jadi dengan sendirinya, nanam padi, rumput jadi. Coba sebaliknya, nanam rumput, padi, luput. Nanam rumput, padi jadi nggak? Kita nanam rumput nih, kira-kira padi jadi nggak? Enggak, kalau nggak ditanam. Tapi dengan nanam padi, rumput walaupun tidak ditanam, dengan sendirinya di sekelilingnya rumput akan jadi.
Nah, ilmu itu ibarat padi. Rumput ibarat dunia, harta. Nah, mencari ilmu jauh lebih utama daripada mencari harta. Bahkan kata Nabi dalam hadis, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka ia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka ia pun harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, maka ia harus punya ilmu. Tentu setelah mendapatkan ilmu, tentu ilmunya diamalkan supaya menimbulkan keberkahan. Karena samrotul ilmi al-amal. Buahnya ilmu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah, kurang manfaatnya. Maka pepatah mengatakan beramal harus didasari ilmu supaya amalnya sempurna. Berilmu harus diamalkan. Istilahnya amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Antara amal dengan ilmu, ilmu dengan amal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun kedudukan ilmu itu jauh lebih mulia daripada kedudukan amal. Kenapa? Li'anna sifatul ibad wa ilmu sifatullah wa sifatullah afdal min sifatil ibad. Karena amal itu sifatnya hamba-hamba Allah. Seluruh hamba-hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Jadi amal itu sifatnya hamba, sedangkan ilmu sifatnya Allah. Wa sifatullah afdal min sifatil ibad. Tentu sifat Allah itu jauh lebih utama daripada sifat hambanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian diterangkan di dalam kitab Majalisul Abrar. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta itanu fil bahr." Al hadis rawahu Abdul Bar an Anasin. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi khadimur Rasul, yang pernah melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini sangat dekat dengan Rasulullah, tahu keseharian Rasulullah seperti apa, bagaimana akhlaknya. Anas bin Malik tahu persis. Dan memang rata-rata pada umumnya para sahabat tahu tentang kepribadian Rasulullah. Terutama Anas bin Malik yang pernah melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi faridah." Mencari ilmu agama itu hukumnya fardu. Fardu itu adalah mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan berpahala, akan diberi pahala yang besar oleh Allah. Allah menjanjikan pahala besar. Allah menyediakan pahala besar dalam surga bagi orang yang mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, di antara thalabul ilmi. Dan apabila ditinggalkan sesuatu tersebut, maka Allah mengancam dengan azab, dengan siksa yang sangat pedih. Itulah pengertian wajib, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberi pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa akan disiksa. Jadi mencari ilmu itu kalau kita kerjakan, Allah sudah menyediakan, sudah menjanjikan pahala mulia, pahala besar dalam surga. Seperti apa pahala mencari ilmu? Nanti aja lihat di sana. Sekarang belum waktunya. Sekarang kita masih dalam masa-masa diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Siapa di antara kalian yang bersabar dalam duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian rutin? Sabar apa tidak? Diuji terus oleh Allah sampai akhirnya kita mati. Nah, setelah mati kita nanti di sana akan menerima apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, baik atau buruk, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 78, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah,
Zarah itu bisa diartikan atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari molekul-molekul. Nah, menurut ilmu fisika. Nah, bagian terkecil dari molekul-molekul, nah, itu namanya atom. Nah, maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib, didasari semata-mata karena Allah, ya Rabb, maka niscaya ia akan melihat balasannya nanti di akhirat, yaitu di dalam surga berupa pahala yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah sediakan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya di akhirat, yaitu di dalam neraka berupa siksa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa inna thalibal ilmi, karena sesungguhnya orang yang mencari ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu usuluddinnya, ilmu kalamnya, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, ilmu Al-Qur'annya, tafsir Al-Qur'annya, ilmu tajwidnya, ilmu hadisnya, ilmu mustalah hadisnya, ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada dalam agama, yastaghfiru, maka niscaya akan memohonkan ampun lahu bagi orang yang mencari ilmu agama. Opo kullu sayin, segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, semuanya mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang duduk di pengajian. Alhamdulillah. Seluruh rumput-rumput, batu-batu yang kita lewati, bangunan-bangunan rumah, aspal yang kita injak, semuanya, segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, semuanya yastaghfiruna lahu, mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang sedang mencari ilmu, untuk orang yang sedang duduk di majelis ilmu, untuk orang yang sedang duduk hadir di pengajian rutin. Alhamdulillah, kita dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah. Hatta itanu fil bahar, sampai-sampai seluruh ikan yang ada di lautan, dari mulai ikan yang terkecil hingga ikan yang terbesar, ikan paus, semuanya mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk jamaah musola Abdul Sakuro yang pada setiap malam Sabtu mereka duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Nggak percaya, tanyain aja ke sono ke laut. Udah, daripada repot ke laut jauh-jauh ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, udah percaya aja sama hadis. Pasar ikan itu mau beli ikan, itu ikan mati. Masa ikan mati ditanya? Nggak bisa ngomong, atau mati mah. Ikan mati jangan ditanya, dibakar, dimakan enak. Kok jadi ke makanan sih? Jadi pengen. Kayaknya ini syaratnya ada ikan kayaknya. Bisa aja nih. Alamat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi afdalu indallah." Mencari ilmu agama menurut Allah, di mata Allah, penilaian Allah itu nilainya jauh lebih baik daripada, pertama, minas sholat, daripada melaksanakan sholat. Jadi masih lebih utama duduk di pengajian 1 jam daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kalau umpama ada di antara jamaah musola Abdan Sakuro sedang sholat sunnah, nggak berhenti dari mulai pada isya terus sampai dapat 1000 rakaat, tapi kayaknya nggak ada. Yakin. Kalau ada yang bilang ada, saya nggak percaya itu hoax itu. Boro-boro 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat aja pengen 8 rakaat, dikurangin. Kupret. Kalau urusan pahala pengen sedikit, urusan dunia pengen banyak. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mah kalau umpama ada nih, selesai sholat isya,
selesai pada Isya terus sholat mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai dapat 1000 rakaat. Nah kata Nabi, duduk malam Sabtu pada Isya 1 jam itu nilainya jauh lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Allah lebih suka kepada hambanya yang duduk 1 jam di majelis ilmu ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Apalagi kalau sholat sunatnya enggak didasari ilmu, paling dapat capek doang, enggak dapat pahala. Kalau sholatnya enggak sah, ya sia-sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wasiat mencari ilmu agama itu lebih utama kata Allah, indallah, menurut Allah, daripada melaksanakan puasa, wal haji, dan daripada melaksanakan menunaikan ibadah haji, wal jihad fisabilillah, dan daripada melakukan jihad di jalan Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya melakukan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah untuk mensiarkan agama Allah di muka bumi, untuk mempertahankan, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, sebenarnya adalah merupakan amal yang paling afdal. Namun amal yang paling afdal tersebut ternyata masih lebih utama mencari ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan ada tuh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya langsung kepada baginda Rasul. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW beliau bersabda, amal yang paling afdal menurut hadis ini, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wal jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah, untuk membela agama Allah. Tapi ternyata jihad fisabilillah, ternyata mencari ilmu ternyata lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, talibul ilmi talibur rahmah. Sebenarnya orang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama, baik itu di majelis ilmu, di majelis taklim, di pengajian rutin, di mushola, di masjid, dan ataupun para santri pondok pesantren, sebenarnya orang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama talibur rahmah, hakikatnya dia sedang mencari rahmat Allah, sedang mencari kasih sayang Allah. Kemudian kata Nabi, talibul ilmi ruknul Islam. Orang yang mencari ilmu berarti ia menjalankan rukun Islam. Orang yang mencari ilmu berarti ia menjalankan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan. Tapi jangan sampai kita salah memahaminya. Lalu kita mengatakan berarti cukup saya ngaji seminggu sekali di musola Abdan Sakuro, saya nggak usah sholat 5 waktu. Itu salah besar. Bukan berarti pemahamannya seperti itu. Itu namanya apa ya? Gahpah, itu namanya gahpah. Gahpah. Tahu gahpah? Gagal paham. Gagal paham disingkat gahpah. Ya, gahpah itu. Maksudnya begini, maksudnya rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, semuanya wajib didasari dengan ilmu, sehingga dikatakan bahwa mencari ilmu samalah artinya kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Karena rukun Islam yang 5, kalaupun kita lakukan
apabila tidak didasari dengan ilmunya, itu akan menjadi sia-sia. Bahkan wa yuta ajruhu ma'an nabiyyin, orang yang selalu istiqomah mencari ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala kepada mereka sama dengan pahala ibadahnya para nabi. Coba, ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadahnya para nabi jauh. Contoh Nabi kita sepanjang hidupnya, seumur hidupnya enggak pernah meninggalkan sholat witir. Coba, kalau kita bukan enggak pernah, sebaliknya banyak meninggalkan sholat witir. Paling kita sholat witir setahun sekali, Ramadan doang. Itu pun kalau ikut tarawih. Karena setiap tarawih ada witir 3 rakaat. Nah, itu pun kalau ikut tarawih. Kalau tarawihnya kagak, ya kagak witir. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan witir. Sholat witir itu bagi beliau wajib. Sepanjang hidupnya beliau nggak pernah meninggalkan tahajud. Kita alhamdulillah tiap tengah malam bangun. Tapi bukan untuk tahajud, untuk kencing doang. Setelah kencing molor lagi baik. Ya. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya nggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Kita alhamdulillah tiap hari nggak pernah meninggalkan merokok sama kopi. Jadi antara kita dengan Nabi sebenarnya beda tipis. Kalau Nabi ya sedikit tidur. Jadi kalau malam itu bangun berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, namanya taqarruban Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Jadi kalau Nabi sedikit tidur, sama kita beda tipis. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit molor. Baru bangun molor lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ini tidur selamanya, Mbak Surit. Pasrah. Tak gendong. Bangun tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Ya udah tidur selamanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Gitu. Habis makan ngebasok, mie ayam, somai. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mencari ilmu nanti di sorga oleh Allah akan diberi pahala ibadah para nabi. Alhamdulillah. Lah kalau kita mau mencontoh ibadahnya para nabi sampai mati kita nggak akan mampu. Tapi dengan wasilah sababiah apakah kita duduk di majelis ilmu, itu pahala yang begitu besar luar biasa akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau mencari ilmu. Bahkan beliau bersabda, la babun yata'allamu rajul ahabu ilayya min alfi rak'atin tatawu'a. Sungguh satu bab ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim, ahabu ilayya, kata Nabi, itu lebih aku sukai min alfi rak'atin tatawu'an, daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini yang bilang Nabi. Ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Imam Tabrani dari Abu Darda dan Abu Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam, Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Hadis ini dari dua orang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda dan Abu Hurairah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, la babun yata'allamu rajulu ahabu ilayya min alfi rak'atin tatawu'a. Kata beliau dalam hadis ini, sungguh satu bab ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim di majelis ilmu itu lebih aku sukai daripada mengerjakan salat sunnah 1000 rakaat. Jadi Rasulullah lebih suka melihat umatnya duduk di pengajian. Karena kalau pengajian di musola-musola di masjid Islamnya, maka insya Allah syiar Islam akan tetap terjaga, akan tetap terlestarikan. Bahkan musola masjid itu yang menjadi ruhnya adalah pengajian. Kalau umpama di suatu masjid
Di suatu musala, walaupun musala itu masjid itu megah, dibangun miliaran, tapi kalau di masjid tersebut, di musala tersebut sama sekali tidak ada pengajian rutinnya, jangankan setiap hari, seminggu sekalipun nggak ada, bahkan sebulan sekalipun nggak ada, sama sekali tidak ada pengajian rutin, itu ibarat jasad tanpa ruh, mati. Syiar Allah, syiar agama Allah itu ada di majlis-majlis ilmu. Selain ada juga pada sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Akan tetapi yang menjadi ruhnya musalla masjid adalah pengajian. Apalagi zaman sekarang, banjir aliran sesat, banjir paham-paham sesat. Kalau musalla masjid-masjid tidak dibentengi dengan benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka musalla itu, masjid itu sangat rawan dimasuki oleh kelompok-kelompok, oleh paham-paham yang bertolak belakang dengan paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk kita bentengi masjid-masjid kita, musalla kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la taftariquna ummati ala salasin wa sab'ina firqah, wahidatun fil jannah wa satani wa sab'una finnar." Qalu man hum ya Rasulullah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, demi Allah, sungguh di akhir zaman umatku, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga, sisanya 72 golongan akan masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan selamat, akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Kau Ahlus Sunnah wal Jamaah." Itu ada hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Nabi, "Idza ja'al mautu." Apabila kematian datang, li talibil ilmi, merenggut nyawanya orang yang sedang dalam keadaan mencari ilmu. Umpama gitu ya. Umpama seseorang sedang berjalan dari rumahnya mau menghadiri majlis ilmu. Umpama nih, tiba-tiba datang ajal. Datang ajal merenggut nyawanya. Nah, mati. Kata Nabi, orang yang seperti ini wa huwa ala hadil halah. Ia sedang dalam keadaan mencari ilmu, mata kemudian dia meninggal dunia. Wa huwa syahid, maka dia mati meninggal dunia sebagai orang yang mati syahid. Kata Nabi, lisyahid yukbaru kullu jambin. Bagi orang yang matinya mati syahid, itu seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan orang yang mati syahid itu wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surga, dijamin akan masuk surga. Jadi termasuk dari amalan bagian jihad fisabilillah adalah tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi, mencari ilmu agama, duduk di pengajian rutin, duduk di majelis ilmu, itu pun merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Walaupun jihad yang sesungguhnya adalah apa? Perang di medan perang dengan orang-orang kafir, membunuh orang kafir atau dibunuh oleh orang kafir, mati, itu mati syahid. Kalau dia niatnya membela agama Allah di medan perang, mati, dibunuh oleh orang kafir, mati syahid. Dulu ada seorang laki-laki, ini dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, aina ana ya Rasulullah in qutiltu. Wahai Rasulullah, kata si laki-laki itu, seandainya aku ikut perang bersama engkau dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menegakkan agama Allah,
dalam rangka mempertahankan agama Allah, mensiarkan agama Allah. Kemudian aku mati terbunuh di medan perang. Nanti di akhirat tempatku di mana ya Rasulullah? Spontan Rasulullah menjawab, qala fil jannah, tempatmu di surga. Artinya engkau sudah mendapatkan jaminan secara mutlak bahwa engkau akan menjadi ahli surga apabila engkau mati di medan perang dalam membela agama Allah. Itu Rasulullah yang bilang begitu. Nah, setelah si laki-laki ini mendapatkan jawaban seperti itu langsung dari baginda Rasul, padahal saat itu si laki-laki di tangan kanannya sedang memegang beberapa butir kurma. Mungkin oleh karena saking girangnya mendapatkan jawaban yang menyenangkan hatinya, sampai secara refleks spontan itu beberapa butir kurma yang sedang dipegang untuk dimakan nggak jadi. Begitu mendengarkan jawaban dari Rasul seperti itu, engkau di surga, dibuang itu spontan refleks. Langsung dia bergabung dengan para sahabat lainnya, ikut perang di medan perang dalam membela agama Allah. Summa qatala hatta kutila, ia bergabung dengan para sahabat di medan perang hatta kutila, sampai akhirnya ia mati terbunuh. Jadi orang mati syahid itu langsung masuk surga, ruhnya di batu surga. Sebagaimana sudah saya jelaskan kalau nggak salah pada pertemuan malam Sabtu yang lalu ya, 4 ruh ya. Ada ruhnya para nabi, ruhnya para syuhada, ruhnya para solihin, ruhnya para tolihin. Ruhnya para nabi itu langsung dibawa ke surga dan menikmati segala fasilitas apa yang ada di surga. Yang kedua, ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, itu pun langsung dibawa ke surga dan dia keliling surga. Yang ketiga, ruhnya para solihin, orang-orang soleh, itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian orang soleh tersebut di alam barzakh diturunkan sampai datangnya hari kiamat, dan alam barzakh dijadikan taman surga. Yang keempat adalah ruhnya orang-orang tolih, orang-orang durhaka, orang-orang fasik, orang-orang yang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan banyak melanggar larangan dari Allah, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dia dihidupkan di alam kuburnya. Kemudian alam kuburnya oleh Allah dijadikan hufrah min hufarin nar, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempertahankan pengajian rutin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di musola masjid itu hukumnya wajib. Sekarang akhir zaman sudah banyak bermunculan berbagai macam paham-paham yang sesat, aliran-aliran sesat, bahkan aliran-aliran yang sangat merusak. Maka yuk kita bentengi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, jamaah kita di masjid-masjid, di musola-musola dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara meramaikan pengajian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, udah jam lewat ya. Perasaan saya baru ngaji baru 10 menit ini. Perasaan doang tapi. Yang terakhir, qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah, kata Nabi. Qalilul ilmi, sedikitnya ilmu, khairun, itu jauh lebih baik, min kasir ibadah, daripada banyaknya ibadah. Artinya begini, ilmu yang sedikit itu tetap kedudukannya lebih baik daripada ibadah yang banyak dilakukan tanpa ilmu. Sehingga kata Nabi, wa kafa bil mar'i biqhan ija abadallah, wa kafa bil mar'i jahlan ija ajaba bi ra'yihi. Cukuplah kiranya seseorang itu berpaham mendalam tentang agama apabila ia beribadah kepada Allah, dan cukuplah kiranya seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bodoh apabila ia mengagumi pendapatnya sendiri, merasa kagum terhadap pendapatnya sendiri, dan merasa pendapatnya sendirilah yang paling benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa orang-orang yang oleh Allah dikehendaki atas kehendak Allah, hidupnya akan menjadi baik, hidupnya akan menjadi bahagia, hidupnya akan menjadi barokah,
dan ia oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Cirinya adalah orang tersebut istiqomah duduk di majelis ilmu. Kalau ada orang istiqomah duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban, mencari Allah, itu sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Artinya orang tersebut oleh Allah akan dikehendaki hidupnya menjadi baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi lebih baik, menjadi bahagia, menjadi selamat, barokah dunia akhirat, maka yufaqihu fid-din, niscaya Allah akan memberikan paham kepadanya dalam ilmu agama. Nah, ini harus diyakini. Sabda Rasulullah ini harus kita yakini, benar kita yakini dalam hati. Jadi kita mempunyai keyakinan kalau saya istiqomah mencari ilmu, ini suatu tanda bahwa Allah akan memberikan kebaikan untuk saya. Saya yakin, makanya saya pertahankan istiqomah saya dalam mencari ilmu, insya Allah. Yakin. Para jamaah, demikian taklim kita malam ini. Oleh karena sudah jam 9 lewat, jam 21 lewat 13 menit. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, boleh 1 orang atau 2 orang atau paling banyak 3 orang. Atau tanya jawabnya sambil mujakarah ya, sambil ngopi ya. Ngopi, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dan ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan yang istiqomah duduk di majelis ilmu di Musola Ad-Darura oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, selalu diberikan sehat, baik dirinya, keluarganya, semuanya selalu diberikan kesehatan yang barokah dan diberikan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai daya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, kalau aku hidup di suatu hari, akan tetapi di hari itu ilmuku tidak bertambah barang sedikit pun, itu artinya bahwa hidupku di hari itu enggak berkah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita ingin lihat hidup kita berkah atau tidak, lihat ilmu kita bertambah atau tidak. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.